Halo semuanya, Hamam di sini. Kali ini kita akan membahas salah satu fungsi baru di Excel, yaitu fungsi filter. Seperti apa? Langsung saja. Jadi fungsi filter ini fungsinya untuk ya seperti namanya ya, untuk memfilter. Nah, misalnya di sini kita ada data ini jenis kontrol anti fraud pada non-profit dan organisasi lainnya. Misalnya kita ingin memfilter untuk mendapatkan data organisasi yang non-profit. Oke, bagaimana caranya? Mari kita tuliskan. Pertama fungsinya sama dengan dulu ya. Kemudian filter. Nah, fungsi filter ini sayangnya hanya ada di Excel 365. Jadi ya untuk yang belum punya sabar-sabar saja, mungkin suatu saat akan dipindahkan ke Excel yang kalian punya. Nah, yang pertama arraynya kita pilih data ini semuanya. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian yang kedua include. Nah, include inilah yang dimana logical testnya kita lakukan, yaitu kita ingin mencari yang organisasinya non-profit. Nah, jadi pertama kita pilih ini organisasi. Nah, kemudian sama dengan kita pilih ini non-profit. Nah, kemudian yang terakhir if empty boleh tidak diisi. Jadi kita tutup saja dulu, kita enter. Nah, bagus kan? Jadi ini adalah salah satu namanya dynamic array. Jadi kita nulis satu fungsi, tapi kemudian hasilnya itu istilah bahasa Inggrisnya itu spill. Jadi tumpah gitu. Jadi satu fungsi kemudian hasilnya itu tumpah sampai ke bawah, di mana kriteria yang kita tuliskan yang include tadi itu sesuai dengan yang kita minta, yaitu di sini organisasi sama dengan non-profit. Jadi kita dapatkan 4 jenis kontrol anti fraud di organisasi non-profit. Kalau audit dadakan itu ada 21%. Nah, kalau fungsi filter ini sendiri tidak mengcopy format ya. Jadi kita ganti dulu formatnya jadi persen. Kita pilih, kemudian saya pakai klik kanan format cell. Kita ganti jadi percentage tanpa desimal. Oke, nah seperti ini. Itu menarik sekali kan fungsinya. Jadi ini kemampuan baru dari Excel, yaitu kemampuan untuk tumpah atau spill. Nah, kemudian ke contoh kedua, misalnya kita ingin memfilter berdasarkan persentase. Di sini persentasenya misalnya kita tentukan lebih dari 50%. Oh iya, sebelum kita yang itu, kita coba menunjukkan bahwa ini tuh apa istilahnya, sangat dinamis. Jadi kalau langsung diganti, misalnya ini kita ganti lainnya tanpa basa-basi, dia langsung berubah seperti itu. Jadi akan lebih mudah. Misalnya kita di sini kita isi dengan kita kasih data validation. Di sini kita pilih list. Oke, source-nya kita ambilkan saja dari sini, 2 ini. Oke, nah di sini kita tinggal milih non-profit, lainnya otomatis berubah. Oke, sekarang kita cari yang persentase lebih dari 50%. Bagaimana caranya? Mudah saja. Kita ketikkan filter, buka kurung, arraynya kayak tadi. Oke. Nah, include-nya karena kita mau melihat yang persentase, kita pilih yang persentase. Di sini kemudian kita pakai tanda lebih besar dari, kita pilih 50% di sini. Kemudian if empty kita kosongkan dulu. Oke, kemudian kita enter. Nah, kita dapatkan yang persentasenya lebih dari 50%. Apa sih yang terjadi kalau misalnya tidak ada gitu? Misalnya kita tulis di sini kan datanya tidak ada yang lebih dari 90%. Misalnya kita tulis di sini 90%. Nah, kita dapatkan error baru di Excel, yaitu error calc. Nah,
Untuk menghilangkan error ini agar ketika tidak ada yang didapatkan tidak muncul kal, kita isi tadi if empty. Kita tambahkan koma if empty, kita tulis saja tidak ditemukan pakai tanda petik, enter. Nah, tidak ditemukan. Nah, coba, misalnya kita kembalikan ke 50%, dia muncul lagi. Misalnya kita taruh 20%, dia muncul semua karena semuanya lebih dari 20%. Nah, apa sih yang terjadi? Misalnya dia nabrak sesuatu, misalnya ya, kita taruh 50% dulu. Di sini misalnya di sini ada tulisan. Oke. Kemudian tadi kita taruh di 20% agar muncul semua. Nah, kita ada yang error berikutnya, yaitu error spill. Gak bisa numpah dia karena ada yang ngalangi. Di sini kita lihat dia harusnya sampai di bawah sini, tapi karena di sini ada tulisan, maka dia tidak bisa mengisi sampai situ. Nah, kalau ini kita delete, otomatis akan muncul. Oke, kemudian contoh berikutnya adalah jika kita menjadikan ini sebagai tabel resminya Excel. Ini sudah saya copy ke bawah, sama persis datanya, cuma ini tabel. Di sini kelihatan ada tabel desain. Jadi ini nama tabelnya tabel 1. Nah, caranya sama saja. Misalnya organisasi, saya copy dulu dari tadi. Ini copy. Misalnya ini kita pakai filter, kemudian buka kurung arenya. Nah, di sini kita lihat ya, dia jadi panah yang agak tebel. Kita cari panahnya yang miring begini untuk memilih tabelnya. Oke, lihat di sini ada tabel 1. Kemudian include-nya apa? Sama kayak tadi organisasi. Kita lihat panah tebel ini sama dengan ini. Kemudian if empty-nya kita tulis tidak ditemukan, tutup kurung, enter. Nah, seperti ini. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya adalah jika di sini bertambah, maka akan otomatis menambah di rumus filter kita. Misalnya kita ini non profit ada jenis kontrol yang baru. Misalnya kalau di masjid-masjid itu kontrolnya itu karena takut dosa, jadi tidak ada yang nyuri. Nah, kemudian ini non profit misalnya 70%. Otomatis nambah di sini takut dosa. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa memfilter atas 2 kriteria. Misalnya jenis kontrolnya kita pilih audit dadakan. Organisasinya kita copy lagi dari sini, profit. Nah, bagaimana caranya? Sama. Pertama kita masukkan dulu rumus filternya, kemudian arenya kita pilih tabel 1 tadi ya. Oke, include-nya. Nah, include-nya ini kita pakai perkalian. Jadi caranya kita taruh dulu tanda buka kurung, kemudian kita pilih yang pertama adalah jenis kontrol, kita kali sama dengan di sini kita audit dadakan, tutup kurung. Nah, kemudian kita kalikan. Nah, kita kalikan organisasi sama dengan non profit. Nah, saya lupa ngasih tanda kurungnya. Kita ganti dulu modenya, edit, kita kasih tanda kurung di sini dan tanda kurung di sini. Oke. Kemudian if empty-nya kita kasih tidak ditemukan. Oke, tutup kurung, enter, dan kita dapatkan audit dadakan dan non profit. Bagaimana kalau bukan audit dadakan dan non profit, tapi misalnya kita pengen cari semua yang audit dadakan atau semua yang non profit, jadi bukan dan tapi atau, maka kita gunakan bukan tanda kali tapi kita tambahkan.
tambah. Nah, maka kita akan mendapatkan semua yang audit dadakan, baik yang non profit maupun lainnya, dan semua yang non profit meskipun bukan audit dadakan. Jadi seperti itulah fungsi filter. Nah, kalau misalnya pengen tahu di belakang layarnya seperti apa, kita bisa menggunakan F9. Misalnya kita pengen tahu nih, ini yang apa tadi, kriteria ini itu hasilnya seperti apa sih. Kita pilih begini, kemudian kita klik F9. Nah, muncul di sini adalah 21101. Nah, kalau dia 0 itu berarti false. Kalau lebih dari 0 itu true, makanya muncul semua. Nah, tapi ingat kalau pakai F9 jangan di enter, nanti dia akan tetap seperti itu bentuknya. Kita bisa tekan escape atau Ctrl Z. Jadi seperti itu kalau mau melihat rumus kita hasilnya jadi apa, itu menggunakan F9. Jadi itulah tadi rumus baru dari Excel namanya filter. Nah, apakah ada yang tertarik untuk menggunakannya? Gampang ataukah susah? Tinggalkan komentar di bawah. Di sini, terima kasih.